Syadiliyah adalah nama sebuah desa di benua Afrika. Nama ini kemudian menjadi afiliasi Syekh Abul Hasan Asy-Syadili. Beliau pernah bermukim di Iskandariyah sekitar tahun 656 Hijriah. Beliau pun wafat dalam perjalanan haji dan dimakamkan di Padang Izzab, Mesir, sebuah padang pasir yang berair asin, lalu menjadi tawar sebab karomah Syekh Abul Hasan Asy-Syadili. Beliau mendalami thariqah dan ilmu hakikat selama matang dalam ilmu fikih. Beliau tak pernah terkalahkan setiap berdebat dengan ulama-ulama ahli fikih pada masa itu. Dalam mempelajari ilmu hakikat, beliau berguru kepada Syekh Abdus Salam Ibnu Mashish yang terkenal sebagai wali kutub. Akhirnya Asy-Syadili yang meneruskan kutbiyahnya dan menjadi pemimpin para wali pada masanya. Dan beliau mendirikan thariqah Syadiliyah yang diikuti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Selain itu, beliau memiliki beberapa amalan hizib yang sangat masyhur di kalangan umat Islam. Di antaranya adalah Hizbul Bahar. Konon hizib ini beliau terima secara langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asy-Syadili pernah melakukan riyadhah selama 80 hari tidak makan, disertai dzikir dan sholawat yang tanpa berhenti. Saat itu beliau merasa tujuannya untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah tercapai. Lalu datanglah seorang perempuan. Dia pun keluar dari gua dengan wajah yang sangat menawan dan bercahaya. Perempuan itu menghampiri beliau dan berkata, "Sungguh sangat sial. Lapar selama 80 hari saja sudah merasa berhasil. Sedangkan aku sudah 6 bulan lamanya belum pernah merasakan makanan sedikit pun." Akhirnya Asy-Syadili pun berkelana. Beliau berkata dalam hati, "Ya Allah, kapankah aku bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur?" Kemudian Asy-Syadili terdengar suara, "Kalau engkau sudah mengerti dan merasa bahwa engkau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar suara itu, Asy-Syadili pun berkata lagi, "Bagaimana aku bisa mengerti dan merasa, padahal engkau sudah memberi nikmat kepada para nabi, para ulama, dan juga para raja?" Kemudian terdengarlah suara lagi, "Jika tidak ada nabi, engkau tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan jika tidak ada ulama, engkau tidak akan tahu bagaimana caranya beribadah. Dan jika tidak ada raja, engkau tidak akan merasa aman. Itu semua adalah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu." Maka beliau pun Asy-Syadili berhalwat atau menyendiri dalam sebuah gua agar bisa wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau pun berkata dalam hatinya bahwa besok hatinya akan terbuka. Kemudian pada saat itulah datanglah seorang dan berkata, "Bagaimana mungkin orang yang berkata besok hatinya akan terbuka bisa menjadi wali? Kenapa engkau beribadah bukan karena Allah, hanya ingin menuruti hawa nafsu menjadi wali?" Setelah mendengar perkataan itu, beliau pun Asy-Syadili sadar dan paham, hingga akhirnya Asy-Syadili bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.